Prabowo Subianto bisa terus melenggang ke kontestasi Pilpres 2024 usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terkait batas maksimal usia Capres-Cawapres. Pemohon menilai Hakim MK yang menangani perkara itu bersinggungan dengan konflik kepentingan dan akan melaporkannya ke Majelis Kehormatan atas dugaan pelanggaran kode etik. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi jadi sorotan, bahkan banyak nada satir bergaung di media sosial yang menafsirkan MK sebagai Mahkamah Keluarga. Ini menyusul putusan MK terkait permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ini kemudian menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka yang belakangan dideklarasikan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Sementara hari ini Senin 23 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terkait syarat maksimal usia Capres-Cawapres 70 tahun. Mengapa permohonan uji materi terkait batas minimal usia Capres-Cawapres 40 tahun justru diterima sebagian, sementara permohonan mengenai syarat maksimal batas usia Capres-Cawapres 70 tahun malah ditolak seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas maksimal usia calon presiden dan wakil presiden. Ada 3 permohonan yang diperiksa dan diputus oleh 8 hakim MK yang hadir. Para pemohon meminta agar Capres-Cawapres yang mengikuti kontestasi pemilu berusia maksimal 65 hingga 70 tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Pemirsa, sidang putusan uji materi terkait batas maksimal usia Capres-Cawapres 70 tahun baru saja dimulai. Kita akan ikuti jalannya sidang sepanjang hari ini. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon. Pengacara salah satu pemohon pun kecewa dan menilai hakim yang bersidang di MK bersinggungan dengan konflik kepentingan. Bahkan mereka berencana melaporkan hakim MK ke Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan kuasa hukum pemohon atas nama Rio Saputra, ada Mas Anang Suindro. Selamat siang, Mas Anang. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Anang, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh klien Anda. Tanggapan Anda, Mas Anang? Ya, pertama kami sangat kecewa sebetulnya terkait dengan hasil putusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Tadi sebelum persidangan kami sudah ingin sampaikan sebetulnya terkait dengan ada potensi konflik of interest yang menyasar Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman. Kenapa? Karena kemarin keponakannya Mas Gibran Rakabuming Raka telah dideklarasikan oleh beberapa partai politik untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Sehingga karena permohonan kami ini berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, maka di situ ada potensi adanya konflik kepentingan. Ini ada beberapa pihak yang menilai bahwa permohonan yang dilayangkan oleh klien Anda ini merupakan bentuk upaya untuk menjegal salah satu capres yang akan berlaga di kontestasi pemilu tahun depan. Bagaimana tanggapan Anda? Setuju tidak dikatakan seperti itu? Ya, semua orang bolehlah memberikan persepsi apapun, kan kita tidak dapat membatasi persepsi orang, tapi kami yakinkan dan kami tegaskan bahwa terkait dengan permohonan kami yang berkaitan dengan batas usia itu, kami tidak menyasar siapapun, dan dalam gugatannya, dalam permohonan ini kami juga tidak pernah menyebut siapapun. Ketua MK Anwar Usman merespons dugaan konflik kepentingan yang dituduhkan kepadanya.
Anwar menegaskan dirinya selalu berpegang teguh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tetapi yang pasti sekali lagi, kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi, serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan irah-irah putusan yang saya sampaikan tadi. Terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apapun. Sementara itu hingga kini sudah ada 7 laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman dan sejumlah hakim MK lainnya. MK menunjuk 3 orang untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan, yakni mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, mantan anggota Dewan Etik MK Bintan Saragih, dan Hakim MK paling senior Wahidudin Adams. Mas Fajar, jadi ada berapa laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang sudah masuk ke MK-MK hingga saat ini dan seperti apa prosesnya? Ya, tadi sudah disampaikan dalam konferensi ya, sampai dengan hari ini kita sudah terima 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang itu berbeda-beda, disampaikan oleh elemen masyarakat yang berbeda-beda, dengan Hakim Konstitusi yang dilaporkan juga berbeda-beda. Tadi juga sudah disampaikan, hari ini kita mendeklar dibentuknya MK-MK. Siapa anggotanya? 3 tokoh masyarakat, Profesor Jimli, akademisi bidang hukum itu Prof. Bintan, kemudian Hakim Konstitusi aktifnya itu Pak Dr. Wahidudin Adam. Kira-kira berapa lama prosesnya dan seandainya jika terbukti melanggar kode etik, seperti apa sanksinya? Saya belum tahu atau tidak bisa mengomentari berapa lamanya, apalagi ini 7 ya. Tentu butuh waktu, butuh proses, karena banyak mungkin ada saksi, ada bukti yang harus disampaikan, 7-7-nya gitu ya. Sehingga tentu kita serahkan, tadi seperti disampaikan Prof. Eni, kita serahkan kepada Majelis Kehormatan untuk menyelesaikan itu, termasuk nanti soal sanksinya. Dengan ditolaknya permohonan batas maksimal usia Capres-Cawapres, maka Prabowo Subianto yang kini berusia 72 tahun dan pernah dituduh terlibat pelanggaran HAM di masa lalu bisa terus melenggang di gelaran Pilpres tahun depan. Adapun usai MK memutus perkara batas minimal usia Capres-Cawapres membuat jalan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka semakin mulus untuk mengikuti Pilpres 2024. Gibran yang masih berumur 36 tahun akhirnya dideklarasikan sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Leman, iNews melaporkan.